Halo rekan-rekanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari ini rekan-rekan semuanya? Ya, di hari-hari yang setiap paginya kita memang rutinitas dalam ternak puyuh ya. Jadi kalau untuk rutinitas pagi itu ya seperti biasanya hari-hari yang dijalankan itu seperti apa, ataukah mungkin ada rangkaian-rangkaiannya gitu. Jadi kalau untuk rekan-rekan juga yang ada di seluruh Nusantara, yang seluruh peternak, baik yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, semuanya, Bekasi, Jakarta, halo, paketnya sudah mulai jalan, mungkin secepatnya akan nyampe karena kita ikut ekspres hari ini agar supaya cepat sampainya ya. Mudah-mudahan juga rekan-rekan tidak kecewa dengan apa yang sudah menjadi yang sudah pesan dengan kami, yang sudah belajar dengan kami ya. Ayo kita sama-sama untuk meraih cita-cita kita untuk mencari ya ridho ilahi, kita mencari usaha di khususnya di peternak puyuh ini. Nah, untuk rekan-rekan juga yang ada di daerah-daerah tertentu, mungkin di Lampung ya, yang belum pernah disapa di jalan lintas Rawajitu di daerah Tulang Bawang. Mas, apa kabare Mas? Jadi untuk rekan-rekanku semuanya yang ada di Mesuji, Tulang Bawang, di Plembang, di Oku, di Oki, semuanya yang ada di Sumatera juga, di Aceh, Medan, di Sumatera Barat, Sawalunto, semuanya. Jadi kita pagi-pagi ya setiap harinya pekerjaan apa yang kita jalani, kemudian kita untuk ternak puyuh itu seperti apa, ya hari-hari kita memang untuk kedepannya puyuh ini katanya kata orang simple ya Mas cara pekerjaannya ya. Itulah makanya rangkaian-rangkaian kegiatan itu di setiap harinya itu seperti apa gitu loh. Nah, kalau kegiatan pagi itu ya kita biasa kontrol telur dulu. Apakah telur ini ada eh, mungkin ada yang terlalu banyak kecil, ataukah mungkin memang telur ini ada yang nggak wajar, ataukah banyak yang pecah, ataukah kerabangnya banyak yang putih atau yang seperti apa. Nah, itu di setiap kita paginya itu ya selalu kita kontrol sembari kita masuk ke kandang kita. Nah, pagi-pagi itu ya kalau kontrol burung, kontrol hasil, kontrol semuanya itu ya harus pasti. Makanya pagi-pagi itu kita utamakan dulu untuk kontrol lingkungan keadaan di sekitar kandang itu seperti apa. Apakah burung-burung ini sehat atau seperti apa. Nah, kemudian setelah itu biasanya saya itu melakukan panen telur. Kalau panen telur itu biasanya kita lakukan itu kalau misalkan ada waktu ya kita lakukan di malam hari di jam-jam mungkin ya habis sholat isya mungkin ya sekitar jam 8 atau setengah 9 itu mengingat di situ kalau kita panen kita mau panen telur itu malam karena apa karena mungkin hamanya itu terlalu banyak ya seperti kadang hamanya itu kayak tikus. Nah, terus kemudian kayak ya hama-hama yang lain lah untuk mengantisipasi kita. Makanya oleh karena itu ya kita harus jaga-jaga kondisinya di situ. Kemudian kita berupaya untuk panen. Tetapi kalau memang tidak ada waktu, biasanya itu kami lakukan panen itu di pagi hari seperti ini. Itu kita melakukan panen Mas sebelum kita memanen itu kita sebelumnya itu sebelum pemberian pakan. Sebelum pemberian pakan dan kemudian sebelum pemberian minum itu kalau menurut saran saya sih telurnya itu ya kita ambilin dulu seperti ini. Jadi kalau telur itu sudah kita ambil terus kemudian nanti kita panen ya sebelum kita ambil ya itu jangan dulu dikasih makan atau minumnya. Nah, tujuannya itu agar supaya telur-telur ini nanti tidak terjatuhan mungkin pakan dia, terus kemudian mungkin air minumnya kan kalau kita takutnya kan
air minum kalau sebelum telur ini kita ambil, sebelum telur ini kita panen, nanti takutnya telur ini terkontaminasi dengan adanya percikan dari pakan itu sendiri, terus kemudian dari air minum itu sendiri, ya karena nanti kalau mercik dia mengenai telur karena telur belum dipanen. Nah itu kita khawatirkan nanti terkontaminasi, ada mungkin bakteri di situ karena masih basah kan, karena lembab, karena mungkin terkena dengan air itu tadi, ataupun terkena percikan dengan pakan yang kita berikan ke puyuh itu tadi. Nah, antisipasi untuk telur memang ya kita harus selalu waspada ya sebelum pemberian yang lain, ataupun sebelum pemberian pakan, atau sebelum pemberian vitamin, karena ya semuanya itu perlu kita kontrol, perlu kita penyesuaian, perlu kita kepengawasan kita terhadap ternak kita. Nah, pemberian pakan itu sendiri kami lakukan itu di pagi hari, yang mana kita sudah sesudah manen telur, yaitu kita pemberian pakan di situ sebelum kita memanen telur. Nah, tujuan itu tadi telur kita panen agar supaya tidak terpecik, tidak terkena dengan pakan yang ada di kandang kita, pakan yang kita berikan ke peternak ini. Karena tujuannya yaitu tadi agar supaya telur itu tidak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang ada di sekitar itu. Nah, kalau untuk panen itu harusnya memang secepat mungkin lah kita melakukan panen apabila puyuh ini sudah kita pastikan sudah tidak bertelur lagi. Makanya kalau bagusnya itu panennya itu ya malam saja. Dia kira-kira sudah berhenti manen, sudah berhenti produksi, sudah berhenti bertelur, baru kita panen telurnya dan kemudian pemberian pakan untuk di malam hari. Nah, kemudian kalau untuk pemberian air minum itu sendiri seperti apa? Saya di sini menggunakan air minumnya itu menggunakan tabung ya, bukan kita menggunakan nipel ya. Sebenarnya kalau untuk bagusnya, kalau untuk pribadi saya sih bagusnya saya menggunakan tabung. Karena apa? Tabung kan saat dia kotor, mungkin saat dia ada planktonnya di situ, itu bisa kita cuci gitu. Kalau kita menggunakan nipel ya memang kita menyuci nipel itu agak repot di celah-celah selang, mungkin di celah-celah pipa itu mungkin agak repot. Tetapi kalau kami di sini menggunakan tabung, ya memang agak terlalu repot ya kita kalau menggunakan tabung itu agak terlalu repot, dan juga kita kalau ngejar waktu agak terlalu kesulitan. Sebenarnya yang bagus ya kita menggunakan nipel, terus kemudian kita rajin untuk membersihkan tabungnya itu tadi ya. Kalau untuk puyuh sendiri itu paling-paling ya hanya makan beberapa waktu saja, karena ya namanya kita ternak itu kan setiap peternakan kita harus mengambil simpelnya, karena kita juga mungkin ya untuk menjalankan kegiatan lagi, untuk menjalankan untuk menjalankan aktivitas kembali. Nah ya rata-rata kan memang untuk yang usaha-usaha ternak ini kan rata-rata mayoritas itu sampingan, Mas, hanya untuk sampingan. Nah tentu di dalam sampingan ini kita juga ya jangan sampai terlena di situ, Mas. Jadi semuanya itu ya kita jalani, semuanya ya kita urus gitu. Karena ya seperti di video-video saya yang sebelumnya ya, namanya kita ternak itu ya harus siap resiko dan siap tantangannya ke depan seperti apa gitu. Nah, kalau untuk perkembangan sendiri saat ini di Jambi perkembangan untuk puyuh semakin kawan-kawan semakin berlomba-lomba. Malah kemarin ada yang mau pelihara itu sekitar 4.000, 5.000. Nah, itu target mereka seperti itu. Karena ya boleh dikatakan kalau puyuh ini gimana ya, kalau sudah tahu caranya memang ya ya ada yang bilang simpel juga iya,
Ya ada yang bilang ribet juga iya, tetapi kalau saya pribadi lebih simple ya, karena ya seperti itu, karena kita apa ya, hanya perawatan-perawatan itu kan nggak terlalu harus detail ya, ya memang ada detailnya, cuman kita kan nggak fokus setiap hari harus di situ berjam-jam, itu kan nggak juga Mas. Jadi kan semuanya itu kan menyesuaikan. Kalau kita misalkan kerja sampingan ada jam, mungkin jam 8 pagi kita harus masuk ya, kita harus bangun lebih awal karena kita disiplin. Kalau kita tepat waktu, kita disiplin semuanya, kita disiplin, kita menghargai waktu ya, tepat waktu semuanya ya, sukses kita. Kuncinya sukses itu kalau kita bisa mengatur waktu, mana yang harus kita jalani, mana yang harus kita pelajari, dan semuanya ya berkesinambungan ya, seperti itu. Ya semakin banyak berlomba-lomba, ternyata ternak puyuh di seluruh Nusantara itu banyak guys, yang menghubungi itu banyak. Nah rekan-rekanku semuanya, ya sedikit sekelumit tentang perjalanan kisah puyuh setiap harinya seperti apa ya, rangkaian-rangkaian apa sih yang harus diberikan. Nah itu tadilah sedikit mengulas gambaran kita untuk setiap harinya seperti apa. Hanya butuh waktu beberapa menit saja untuk kita mengatasi di kandang, untuk kita memberesi kandang. Ya mungkin kalau di sesi yang selanjutnya nanti pembuangan kotoran itu Pak, ya kalau pembuangan kotoran ternak kita banyak, ya apa salahnya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali kita ya mempekerjakan orang lah, kita bagi-bagi rezeki kan bisa juga gitu. Nah rekanku semuanya, kawan-kawan para peternak suhu yang ada di mana-mana ya, terima kasih yang sudah monitor channel saya, terima kasih yang sudah mungkin memesan telur tetas ya, ikuti perkembangan terus. Kalau memang ada sedikit banyak yang belum paham tentang perkawinan, tentang pembibitan, tentang indukan ya, silahkan saja dipertanyakan ya, insya Allah dengan mungkin ya dengan kekuatan terbatas, pengalaman terbatas ya, insya Allah nanti kita bantu untuk bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekanku semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat selalu, sukses selalu, semangat selalu untuk para peternak puyuh yang mungkin baru mencoba ataupun yang mungkin sudah berjalan, sudah bertahun-tahun ya, mudah-mudahan kita sukses maju sama-sama. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seketer dari Jambi untuk para peternak seluruh Nusantara. Terima kasih.